apa sih intermittent explosive disorder itu sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat ya, bahasa Indonesianya intermittent explosive disorder. Ya, itu gangguan meledak-ledak yang terjadi secara intermittent. Nah, tentunya Tasya ingat nih, ada yang namanya intermittent fasting ya. Iya, benar. Jadi intermittent explosive disorder juga sama. Adalah masa-masanya seseorang itu tiba-tiba meledak, marah, emosi, ngancurin barang, ya. Nah, kemudian itu bagian dari satu gangguan pengendalian impuls. Gangguan pengendalian impuls itu adalah satu gangguan di mana orangnya gagal untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya. Oke. Nah, biasanya mungkin orang ada dengar-dengar tantrum nih dok. Sama nggak sih dok sebenarnya tantrum ini dengan AID ini? Sedikit berbeda. Kalau tantrum itu kan tiba-tiba marah aja ya. Kalau yang dimaksud dengan intermittent explosive disorder, dia itu setidaknya 2 kali dalam seminggu, kemudian terjadi sudah lebih dari 3 bulan. Nah, di dalam episode tersebut ada setidaknya 3 kali yang betul-betul dia agresivitasnya tinggi. Nah, kalau ada yang seperti itu baru bisa dikatakan intermittent explosive disorder. Nah, kalau tantrum kan enggak. Misalnya diminta nih untuk ngerjakan segala sesuatu, enggak mau dia, marah, ngambek, emosi, tantrum, gitu. Nah, padahal penyebabnya kan kecil. Kalau yang tadi intermittent explosive disorder tadi itu penyebabnya ada dan dia gagal untuk membuat kondisinya lebih baik. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Anastasia dalam podcast Seksi Anxietas PPPD SKJI. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita, Dr. Wijaya Taufik TG, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat pagi, dokter. Pagi, Tasya. Apa kabar, dokter? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya, dok ya. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang topik yang menarik ini ya, dok. Intermittent explosive disorder dan hubungan seksual ya, dok ya. Nah, hari ini kita akan diskusi nih dok tentang topik intermittent explosive disorder dan hubungannya sama hubungan seksual. Nah, mungkin teman-teman masih banyak nih dok yang belum tahu apa sih intermittent explosive disorder itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat ya, bahasa Indonesianya intermittent explosive disorder. Ya, itu gangguan meledak-ledak yang terjadi secara intermittent. Nah, tentunya Tasya ingat nih, ada yang namanya intermittent fasting ya. Iya, benar. Jadi intermittent explosive disorder juga sama. Adalah masa-masanya seseorang itu tiba-tiba meledak, marah, emosi, ngancurin barang, ya. Nah, kemudian itu bagian dari satu gangguan pengendalian impuls. Gangguan pengendalian impuls itu adalah satu gangguan di mana orangnya gagal untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan intermittent explosive disorder. Oke. Nah, biasanya mungkin orang ada dengar-dengar tantrum nih dok. Sama nggak sih dok sebenarnya tantrum ini dengan AID ini? Sedikit berbeda. Kalau tantrum itu kan tiba-tiba marah aja ya. Kalau yang dimaksud dengan intermittent explosive disorder, dia itu setidaknya 2 kali dalam seminggu, kemudian terjadi sudah lebih dari 3 bulan. Nah, di dalam episode tersebut ada setidaknya 3 kali yang betul-betul dia agresivitasnya tinggi. Nah, kalau ada yang seperti itu baru bisa dikatakan intermittent explosive disorder. Nah, kalau tantrum kan enggak. Misalnya diminta nih untuk ngerjakan segala sesuatu, enggak mau dia, marah, ngambek, emosi, tantrum, gitu. Nah, padahal penyebabnya kan kecil. Kalau yang tadi intermittent explosive disorder tadi itu penyebabnya ada dan dia gagal untuk membuat kondisinya lebih baik. Oke. Kira-kira faktor-faktor apa aja sih dok yang bisa mempengaruhi orang tuh memiliki intermittent explosive disorder ini? Jadi di segala gangguan psikiatri itu banyak ya
faktor bionya ada, biologik ya. Nah, faktor psikologiknya juga ada. Kemudian faktor sosialnya juga ada. Di faktor biologik sendiri ada yang namanya daerah prefrontal cortex. Jadi daerah prefrontal cortexnya itu bermasalah. Daerah amigdalanya itu bermasalah. Nah, ketika dua daerah di otak ini bermasalah, orang tersebut cenderung menjadi lebih agresif dan gagal untuk mengendalikan dirinya dengan baik. Kalau dari faktor psikologik, tentunya tidak lepas dari pola asuh. Pola asuh orang tua yang misalnya ya, pola asuh itu kan ada yang otoriter ya, ada yang permisif, ya ada yang authoritarian. Nah, orang tua yang cenderung otoriter, emosi terhadap anak ya, marah, anaknya cenderung melihat, ini papa saya kok seperti ini ya, emosinya tinggi, marah-marah. Nah, akhirnya si anak tersebut akan mengingat. Jadi dia akan mengcopy, mengidentifikasi ini loh, seperti ini loh. Gitu. Ketika dia ketemu dengan kondisi yang hampir sama, muncullah satu kegagalan dari diri dia untuk meresolusi, menghilangkan konflik-konflik tadi, menghilangkan emosinya tadi dengan baik. Nah, kalau faktor sosial kadang-kadang, ya faktor yang saat sekarang ini, ya misalnya adalah yang memicu, adalah yang mencetuskan. Nah, akhirnya orang tersebut menjadi tersulut untuk akhirnya marah dan gagal untuk mengendalikan emosinya dengan baik. Baik dok, kalau misalnya apa sih dok yang bisa membuat orang tuh mengalami intermittent explosive disorder, dan apakah ada hubungannya nih sama hubungan seksual itu sendiri? Ya, terhadap hubungan seksual sebenarnya kalau hubungan spesifiknya sih nggak ada ya. Nah, tetapi ketika kita memiliki pasangan yang ada nih intermittent explosive disorder, kira-kira nyaman nggak ya? Pasti enggak ya dok? Pasti nggak nyaman. Ya, jadi ada yang namanya sexual harm. Jadi menyakitin secara seksual. Ketika kita memiliki pasangan yang memiliki gangguan tersebut, intermittent explosive disorder, akhirnya relationship atau hubungannya juga jadi jelek. Nah, gimana mau memiliki hubungan seksual yang baik ketika hubungan personalnya juga tidak baik? Nah, jadi ada nggak hubungannya? Ya, hubungan secara langsung mungkin enggak. Tetapi dampak dari intermittent explosive disorder tadi itu sangat dominan nantinya. Baik, tadi kan dokter mengatakan ya, kalau hubungan personal aja nggak baik, pasti hubungan seksualnya juga terpengaruh dok. Tapi selain berpengaruh dengan hubungan seksual, apa aja sih dampak dari intermittent explosive disorder ini sendiri dokter? Ya, kalau dia dikaitkan dengan gangguan mental lainnya, maka intermittent explosive disorder tadi dikaitkan dengan rasa cemas, ansietas ya. Oke. Nah, itu juga alasannya. Seksi Ansietas. ansietas mengangkat ini tentunya gitu ya. Nah, depresi, gangguan stres pasca trauma, kemudian juga relational problem, marital problem. Ini adalah beberapa hal yang bisa terjadi sebagai dampak dari intermittent explosive disorder tadi. Oke. Dan kalau misalnya nih dok, pasangan kita atau orang sekitar kita itu ada kira-kira mengalami masalah yang merujuk ke gejala intermittent explosive disorder, kira-kira kapan sih mereka harus dibawa untuk mencari bantuan profesional sendiri dok? Intermittent explosive disorder ini kadang-kadang kurang disadari oleh yang mengalaminya. Nah, kadang-kadang nggak mudah untuk mengajak orang datang ke psikiater. Datang ke psikiater tuh kadang-kadang orang identik, emang lo kira gua apa gitu ya. Nah, jadi ketika ketemu dengan kasus seperti ini, ketika si penderita tadi mulai mengalami gangguan di dalam hubungan interpersonalnya, ya relation problem, pekerjaannya mulai terganggu, sebenarnya itu sudah satu tanda kalau orang tersebut sudah harus datang ke psikiater, sudah mulai ada gangguan. Nah, tapi caranya gimana?
Sederhananya adalah kita ajak dulu, ayo kita ngobrol aja. Datang ke psikiater kan bukan karena kita gila. Nah, dalam psikiater kadang-kadang kita hanya sekedar ventilasi ya. Bahasa kerennya apa ya? Curcol ya. Kita hanya sekedar curcol deh sama psikiaternya. Cari aja psikiater yang mungkin yang asyik ya diajak untuk curcol gitu. Nah, datang. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita tahu dan kita bisa bujuk orang tersebut untuk datang. Oke. Baik dok, tadi dokter ada sempat bilang nih kalau misalnya bisa muncul dari sejak dini ya dok ya, sejak kecil atau pengalaman masa kecilnya mungkin yang membentuk dia menjadi intermittent explosive disorder. Kira-kira dok kalau misalnya nih seorang anak punya pengalaman riwayat pelecehan seksual, apakah itu bisa mempengaruhi nantinya dia memiliki intermittent explosive disorder atau berkaitan sama hubungan seksualnya nanti? Iya. Jadi kalau kita lihat DSM-5 ya. DSM-5 itu adalah satu kumpulan kriteria diagnostik yang dipakai oleh para psikiater untuk mendekatkan diagnosis pasien-pasiennya. Di DSM-5 itu dimulai pada usia 6 tahun. Nah, riwayat pelecehan seksual, sexual abuse di masa kecil banyak dampaknya di kemudian harinya. Apakah dia memang akhirnya akan mengalami gangguan pada seksualnya, ataukah pada emosionalnya, ataukah pada psikologikalnya, ya. Nah, tentunya 3 hal tersebut sangat berpengaruh. Nah, ketika anak nih mengalami pelecehan seksual di masa kecil, bisa nggak di kemudian harinya dia mengalami IED? Wih, bisa banget. Ya, sangat mungkin. Mungkin itu, Dokter Tasya. Baik dokter. Dan jadi dok, kalau misalnya nih orang sudah terkena IED, didiagnosis dengan intermittent explosive disorder, kira-kira pilihan terapi yang ditawarkan itu apa aja sih dok? Jadi semua gangguan psikiatri itu tentu adalah 2 kompartemen utamanya. Yang pertama adalah penata laksanaan tidak dengan obat-obatan dulu. Nah, yang kedua baru berbarengan dengan obat-obatan. Penata laksanaan yang tidak dengan obat-obatan itu bisa berupa latihan-latihan untuk anger management, ya, kognitif behavioral terapi kognitif perilaku, ya, kemudian terapi perilaku. Ini adalah beberapa modalitas yang bisa dipakai oleh para psikiater atau psikolog untuk menerapi orang-orang dengan IED. Kalau untuk obat-obatan, ya bergantung pada hal yang mendasari. Beberapa antidepresan, anti-ansietas, kemudian mood stabilizer, atau bahkan sampai ke antipsikotik, itu bisa menjadi pilihan oleh para teman-teman psikiater untuk menangani kasus-kasus IED. Nah, 2 modalitas ini merupakan modalitas utama sebenarnya. Oke, baik dok. Nah tadi kita udah bicara tentang terapinya ya dok, tapi pasti kita lebih bagus untuk mencegah dibanding mengobati ya dok ya. Kira-kira untuk pencegahan sendiri dok, sedini mungkin dari anak-anak, apa sih yang bisa dilakukan dari parents juga untuk mencegah supaya anaknya nggak tumbuh menjadi orang yang memiliki risiko untuk memiliki IED sendiri? Ya. Jadi faktor preventif itu tentu akan jauh lebih baik daripada kuratif. Ya. Ketika kita mau membuat anak kita ya, menjadikan anak kita itu menjadi lebih baik, tentunya kita sebagai pengasuh utama, sebagai parents, juga harus banyak belajar. Setiap anak itu unik. Pola parenting yang baik itu harus kita terapkan. Nah, apakah parenting yang A lebih baik dari parenting yang B? Belum tentu. Ya, didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan atau situasi kondisi anak. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita membuat satu ekspresi emosi yang tinggi, ledakan-ledakan emosi yang tinggi di depan anak, akhirnya apa? Anak tersebut akan merekam. Anak tersebut akan belajar. Nah, akhirnya di masa depannya, di kemudian harinya, hal-hal tersebut
akan keluar dengan sendirinya tanpa disadari oleh si anak tersebut. Sehingga apa? Ketika kita mau mencegah, tentunya kita mulai dengan sedini mungkin. Ini untuk parents ke child. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita mengalami hal tersebut, kita nggak kepengen nih ke depannya berulang kembali. Salah satu yang bisa kita pikirkan adalah mindfulness. Kita mulai menyadari, kita mulai mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Kita belajar untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Belajar bagaimana kita memanage kemarahan kita dengan baik. Nah, ada itu yang namanya anger stop sign. Ketika seseorang mau marah, udah mulai tahu tuh. Matanya merah melotot ya, gede ya. Nah, kemudian mukanya merah macam tomat misalnya. Jantungnya berdebar-debar. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti tadi, nah tentunya orang tersebut sudah mulai harus stop dulu dia. Keluar dulu dia. Setelah keluar, relax. Ayo kita pikirkan. What happened? Apa yang terjadi? Kemudian kita baru beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, mungkin dua hal tersebut bisa menjadi modalitas agar hal-hal yang terkait dengan intermittent explosive disorder tadi bisa terkendali dengan baik. Baik, tadi dokter juga mengatakan gimana cara mengontrolnya ya dok, jika kita memang sudah tahu bahwa kita memiliki intermittent explosive disorder. Nah kira-kira dok, kalau dalam hubungannya ke hubungan seksual sendiri, kira-kira gimana sih untuk menjaga situasi agar hubungan seksual sendiri, terutama intimasi dengan pasangan itu tidak terganggu akibat intermittent explosive disorder ini sendiri? Oke. Ketika kita memiliki problem dengan pasangan, ya, kita mau hubungan seksual, nah itu dia. Nah, ketika maulah ada hubungan seksual yang baik, intimasi yang baik, intiman yang baik dengan pasangan, ya harus baik-baikin dong pasangannya, ya kan? Nah, kalau marah-marah, pasangannya pun bosan. Nah, apa ini marah-marah aja? Ketika mau hubungan seksual baru baik-baikin. Nah, jadi kaitannya adalah si penderita IED tadi, dia harus kendalikan dulu dirinya dengan baik. Nah, ada orang yang ketika dia marah, dia hilangkan dengan aktivitas seksual. Ada orang-orang seperti itu. Banyak. Kalau lagi berantem dengan pasangan, nanti yang dilakukan apa? Untuk menghilangkan rasa marahnya tadi. Dia ajak pasangannya untuk berhubungan seksual. Tapi selesai? Enggak. Pasangannya akan komplain. Pasangannya akan mengeluh. Ini dok, kalau marah, ya, kalau kami lagi bertengkar, nanti ujung-ujungnya diajak hubungan seksual. Banyak yang seperti itu. Nah, akhirnya si pasangan tadi menjadi lebih males, nggak lagi suportif. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika ada IED, ayo kendaliin diri, bina hubungan yang baik, bina kedekatan secara psikologik dan juga fisik ya tentunya dengan pasangan. Baik. Itu yang harus dilakukan. Baik, dok. Berarti intinya harus ditangani dulu ya dok ya, supaya kita bisa membangun intimasi dengan pasangan dengan baik juga. Tapi dok, misalnya seorang ini denial, dia kayak nggak mau, nggak punya, dan nggak mau dibawa untuk diterapi. Kira-kira komplikasinya atau kedepannya bisa menjadi seperti apa sih dok? Nah, tadi udah disampaikan juga sebenarnya gangguan ansietas, gangguan cemas, ya, gangguan depresi, kemudian gangguan stres pasca trauma, gangguan mood, bipolar disorder. Nah, ini beberapa komplikasi yang mungkin bisa berbarengan atau menjadi dasar dari intermittent explosive disorder. Oke, baik. Baik dok, berarti lebih baik segera ketika sadar kita merasa sudah mulai mengganggu, kita hubungi profesional dan mencari pertolongan lalu ditangani dengan baik ya dokter ya. Tentunya. Baik, oke. Terima kasih dokter untuk diskusinya kali ini, sangat bermanfaat tentunya buat teman-teman yang mendengar podcast juga. Terima kasih dokter, saya selalu dokter. Sehat teh. Wah, luar biasa sekali topik kita pada hari ini bersama dengan narasumber kita, Dr. Taufik.
Nah, kalau misalnya nih dok, ada teman-teman podcast yang mau berkonsultasi atau bercerita dengan dokter, kira-kira bisa datang ke mana dok? Silakan aja datang ke ini yang di samping Oke. Klinik Utama Binatma, Jalan Osok Raminoto. Oke, boleh ya teman-teman ya, kalau misalnya mau berkonsultasi langsung dengan Dr. Taufik, datang ke klinik Bina Utama. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih.